Assalamualaikum pemirsa yang berbahagia. Indonesia tidak hanya kaya akan budayanya, tetapi banyak menyimpan jejak peradaban Islam yang tertuang dalam arsitektur masjid. Setiap batu yang tersusun dan setiap ukiran yang terpahat menyimpan kisah perjuangan para ulama dan raja-raja sebelumnya dalam menyebarkan cahaya itu. Hari ini saya sedang berada di Masjid Jami As-Salafiyah, masjid yang menyimpan begitu banyak sejarah dan makna. Tentunya pasti akan kita bahas. Bersama saya, Alia Nabila, inilah Jejak Cahaya Masjid. Tersembunyi di kawasan Jati Negara Kaum, Jakarta Timur, Masjid Jami As-Salafiyah berdiri bukan sekedar sebagai tempat bersujud, melainkan sebuah benteng pertahanan intelektual yang kokoh. Kisah mulanya berakar pada tahun 1619 saat Batavia jatuh ke tangan VOC. Pangeran Jayakarta memilih mundur menembus lebatnya hutan jati di wilayah ini. Setahun berselang pada tahun 1620, beliau mendirikan masjid ini sebagai epicentrum taktik dan konsolidasi kekuatan untuk merebut kembali Batavia. Nama As-Salafiyah mengemban misi suci, sebuah seruan untuk kembali ke jalan para pendahulu yang saleh. Menariknya, di dalam kompleks masjid ini bersemayam makam Pangeran Jayakarta. Kehadiran makam tersebut menjadi simbol hidup dari filosofi menunggalnya ulama dan umara. Sebuah harmoni antara pemimpin agama dan pemerintah yang bahu-membahu menjaga kedaulatan tanah air. Layar sejarah kita bergeser ke Jawa Tengah, menuju ibu dari seluruh masjid Nusantara di tanah Jawa, yakni Masjid Agung Demak. Didirikan sekitar tahun 1477 oleh Raden Fatah dengan sokongan penuh Wali Songo. Masjid ini menjadi ruang yang amat sangat sakral, tempat para wali berkumpul dan bermusyawarah menentukan arah dakwah di Nusantara. Daya tarik utamanya terletak pada strukturnya, salah satu dari 4 tiang utama yang dikenal sebagai Saka Guru. Dirancang unik oleh Sunan Kalijaga dari untayan serpihan kayu atau tatal yang diikat kuat. Ini bukan sekedar siasat konstruksi, melainkan sebuah pesan visual yang sangat dahsyat tentang ukhuwah Islamiyah. Sebuah pengingat bahwa kekuatan umat Islam tidak bertumpu pada satu figur besar, melainkan pada persatuan kepingan-kepingan kecil yang terikat erat dalam satu akidah yang sama. Pada tahun 1549,
Sunan Kudus menorehkan tinta emas toleransi dengan mendirikan Masjid Menara Kudus. Beliau meluncurkan pendekatan dakwah yang amat menyentuh hati, yakni melarang penyembelihan sapi di wilayah Kudus demi menghormati masyarakat setempat yang memeluk agama Hindu. Masjid ini menjadi monumen paling autentik dari wajah Islam yang moderat dan penuh damai atau disebut wasatiyah. Menaranya yang menyerupai candi bata merah khas Jawa Hindu adalah penegasan bahwa agama adalah isi dan budaya adalah wadah. Sunan Kudus mengajarkan bahwa untuk menanamkan tauhid di hati masyarakat, kita tidak perlu meruntuhkan warisan budaya mereka. Tengok juga gerbang Padasan atau tempat wudhu dengan 8 pancorannya. Mengadaptasi konsep jalan utama berunsur 8, Astasagika Marga dalam ajaran Buddha. Gerbang ini menjadi bentuk dialog visual yang luar biasa indah. Di ujung barat Nusantara, Sultan Iskandar Muda membangun Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1612. Masjid ini bagai karang yang tegar dihantam badai zaman, mulai dari bumi hangus oleh kolonial Belanda pada tahun 1873 hingga terjangan tsunami dahsyat pada tahun 2004 silam. Ketika bangunan di sekelilingnya rata dengan tanah, Baitur Rahman tetap berdiri tegak menantang langit. Kubah hitamnya yang kontras bersanding dengan dinding putih bersih memancarkan filosofi Nuruddin atau cahaya agama yang membelah kegelapan kolonialisme. Kini dengan lambaian payung elektrik raksasanya, masjid ini mengawinkan kemegahan masa lalu Kesultanan Aceh dengan visi masa depan Islam yang progresif. Ia adalah simbol hidup bahwa iman yang mengakar kuat tidak akan pernah goyah oleh cobaan seberat apapun. Berdiri di masa keemasan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570, Masjid Agung Banten menjadi bagian tak terpisahkan dari kompleks Keraton Surosowan. Kala itu, Banten adalah pusat perdagangan lada dunia, tempat bertemunya para saudagar internasional dari Arab, Tiongkok, hingga Eropa. Menaranya yang mencuri perhatian merupakan buah karya arsitek Hendrik Lucas Kardel dengan bentuk menyerupai mercusuar. Desain ini menyimpan filosofi mendalam sebagai manarah, yakni tempat cahaya atau api. Masjid ini diibaratkan sebagai lampu suar yang menuntun para musafir kehidupan agar jalannya tidak tersesat di tengah luasnya samudra duniawi. Struktur atap tumpang limanya
yang kian mengecil ke atas juga melambangkan Panchaniti atau 5 tahapan spiritual menuju kesempurnaan ibadah. Jauh di pedalaman Banyumas, terdapat sebuah bukti mencengangkan bahwa Islam telah masuk ke pedalaman Jawa jauh sebelum era Wali Songo. Bertuliskan angka tahun 1288 Masehi pada tiang utamanya, Masjid Saka Tunggal ini didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi yang menyebarkan kedamaian Islam lewat pendekatan agraris yang bersahaja. Sesuai namanya, masjid ini hanya ditopang oleh satu tiang tunggal atau disebut Saka Tunggal di tengah-tengah bangunannya. Secara filosofis, tiang tunggal ini menggemakan konsep tauhid atau keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bermula dan akan bermuara pada satu titik pusat, yaitu Sang Pencipta. Jika kita menilik tiang utama tersebut, terdapat hiasan sayap burung yang anggun, sebuah simbol dari peristiwa Mi'raj atau perjalanan spiritual manusia untuk naik menuju derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Pemirsa, masjid sejatinya bukan hanya tempat untuk merebahkan dahi dan bersujud. Ia adalah bentangan saksi sejarah, simpul persatuan budaya, dan bukti nyata bahwa Islam memeluk Nusantara dengan sangat amat santun, damai, dan indah. Dari keunikan tiang tunggal di Banyumas hingga kemegahan Menara Candi di Kudus, kita diajarkan sebuah pesan abadi, bahwa keberagaman bukanlah sebuah pemisah, melainkan sebuah kekuatan. Semoga rekam jejak kita kali ini tidak hanya menjadi sekedar tontonan, tetapi pemantik cahaya di hati kita agar terus merawat dan menjaga peradaban ini. Saya Alia Nabila, pamit undur diri, sampai ketemu di Jejak Cahaya Masjid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.